Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian di PPG tahap kedua di hari kedua ini? Apakah sudah selesai mengerjakan modul pembelajaran di ruang GTK? Untuk kali ini saya ingin memberikan sedikit gambaran untuk mengerjakan modul PPG di RGTK atau di ruang GTK. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama nanti kita akan memberikan panduan untuk mengakses modul PPG. Yang kedua, terkait masalah topik dan materi, itu nanti perbedaannya ada di mana sih, gitu. Nanti akan kita mudah untuk mengerjakannya mulai dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Dan yang terakhir, nanti kita akan memahami bagaimana cara untuk mengerjakan latihan pemahaman, cerita reflektif, ya, post test dan jurnal di modul tersebut. Untuk tampilan di ruang GTK Bapak Ibu sekalian, dipastikan untuk tampilannya yang sudah terpanggil PPG tahap kedua tahun 2025 pasti sudah ada menu sertifikasi pendidik seperti ini ya Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu masih kebingungan, kok di ruang GTK saya belum muncul menu sertifikasi pendidik. Nah, Bapak Ibu tidak usah bingung. Kalau memang Bapak Ibu sudah terpanggil dan lapor dirinya sudah selesai, maka Bapak Ibu pasti akan muncul menu sertifikasi pendidik. Dan apabila belum muncul, itu seperti apa? Bapak Ibu berarti belum login untuk di tombol ini. Ini ada akun, ini silakan diklik. Nanti di situ Bapak Ibu akan diarahkan untuk login. Untuk login di GTK ini. Nah, coba kita akses langsung masuk di sertifikasi pendidik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita masuk di sertifikasi pendidik, kita akan dihadapkan dengan 3 modul. Nah, ini namanya modul ya Bapak, pelajari modul. Nah, ini ada modul pembelajaran sosial emosional, modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, modul pembelajaran mendalam asesmen umum. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu Bapak Ibu, di modul ketiga ini ada dalam kurung modul umum. Bahwasanya ada beberapa perbedaan ketika nanti kita jurusan di SMK, PAUD, dan BK. Jadi khusus di modul 1, modul 2, semua jenjang sama. Materinya sama, tugas-tugasnya sama. Tapi kalau di modul ketiga, ini nanti BK, PAUD, SMK itu akan beda dengan umum. Jadi nanti BK ada materi sendiri, PAUD ada materi sendiri, SMK juga ada materi sendiri, dan umum juga ada materi sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, semuanya sudah kita berikan fasilitas, semuanya sudah kita berikan kuncinya. Pasti Bapak Ibu akan mudah dalam mengerjakannya. Lalu di umum itu isinya apa saja sih? Nah, di umum itu nanti Bapak Ibu ada mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sekolah secara umumnya dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk pemberitahuan di awal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin menginformasikan terkait masalah di sini ada waktu durasi 6 hari. 4 hari sama 8 hari ini maksudnya apa sih? Apakah untuk mengerjakan pembelajaran sosial emosional ini kita hanya diberikan waktu hanya 4 atau 6 hari, 4 hari, 8 hari? Tidak, Bapak Ibu, nggak usah khawatir, nggak usah buru-buru. Sesuai dengan timeline-nya PPG Bapak Ibu sekalian yang pembelajaran di ruang GTK, kalau saya lihat itu mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 12 September. Berarti kurang lebih ada waktu 42 hari atau ya 42 hari. Nah, selama 42 hari, Bapak Ibu itu bisa mengerjakan semua jurnal ini. Meskipun di sini ada keterangan 6 hari. Jadi ketika Bapak Ibu menekan pembelajaran sosial emosional, itu nanti Bapak Ibu sudah bisa mulai mengerjakan modul-modul yang di sini sampai tanggal 12 September. Lalu maksudnya 6 hari ini apa sih? Nah, maksudnya itu adalah ketika Bapak Ibu memulai menekan
pembelajaran sosial emosional, maka jurnal yang kedua ini sama jurnal yang ketiga akan tertutup seperti yang tertulis sekarang ini. Hari ini saya sudah membuka pembelajaran sosial emosional, maka selama 6 hari ke depan, modul kedua dan modul ketiga tidak bisa saya akses, akan tertutup seperti ada gambar silang, kita tidak bisa mengakses dan tertulis tersedia pada 6 Agustus. Berarti tanggal 6 Agustus besok saya baru bisa membuka modul kedua dan modul ketiga. Lalu apakah di modul pertama akan tertutup ketika modul kedua dan modul ketiga terbuka? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ketika nanti tanggal 6 Agustus ini modul 2, modul ketiga terbuka, saya bisa mengakses dan membuka salah satu modul lagi, tapi modul yang pertama kita masih bisa melanjutkan untuk mengerjakan. Jadi kalau belum selesai tenang, nanti kita masih bisa mengerjakan modul 2 dengan disambi mengerjakan modul 1 masih bisa. Oke. Kita masuk ke dalam topik ya, Bapak Ibu. Nah, ketika di awal kita dihadapkan dengan 3 modul ini, baru ketika kita masuk di pembelajaran sosial emosional, kita akan dihadapkan dengan topik. Di sini ada 4 topik. Topik yang pertama ada pentingnya collaborative for academic, social, and emotional learning atau disingkat dengan CESL. Peran guru sebagai teladan, experiential learning, school will being. Nah, ada 4 topik di sini. Nah, di 4 topik ini tugas kita adalah membuat angka 1 ini, angka 2, angka 3, dan angka 4 ini menjadi centang hijau. Nah, ketika nanti angka 1, 2, 3, dan 4 ini tercentang hijau, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test. Post-test 1, post-test 2, dan post-test 3 ini. Ketika post-test 1, post-test 2, dan post-test 3 ini sudah tercentang hijau juga, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke pembuatan jurnal. Dan ini adalah finishnya atau garis finishnya di tugas Bapak Ibu di ruang G3 modul 1. Disinilah nanti kita harus berjuang untuk memberikan jurnal pembelajaran yang maksimal, yang bisa langsung terverifikasi. Tenang saja Bapak Ibu, nanti kita akan berikan panduan referensi jurnal selengkap-lengkapnya. Nah, dari 4 topik ini, Bapak Ibu tadi kan harus menyelesaikan tugas sampai tercentang hijau. Nah, tugas-tugasnya apa saja sih? Mulai dari topik 1 kita lihat. Nah, ketika topik 1 ini kita buka, maka di sini Bapak Ibu akan dihadapkan dengan banyak sekali materi. Tadi ada modul, kita buka ada topik. Nah, ketika topik ini kita buka, kita dihadapkan dengan materi-materi tersebut. Nah, inilah tugas-tugas Bapak Ibu untuk mengerjakan pembelajaran di ruang GTK. Kita lihat di materi 1 ada pengantar kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Nah, kita buka di sini. Nah, inilah materi-materinya. Ada materi yang pertama. Tugasnya seperti apa sih? Nah, tugasnya adalah kita buka link yang berwarna biru ini. Ketika kita buka, itu nanti Bapak Ibu akan diberikan buku materi. Ini bisa Bapak Ibu baca ya buat menambah informasi, menambah pembelajaran. Ini yang ketika kita klik nanti kita akan dihadapkan dengan bukunya. Nah, ini kalau Ibu ingin menambah ilmu, Bapak Ibu ingin menambah eh, apa bank materi, ini bisa kita pelajari. Semuanya untuk pembelajaran mendalam ada di sini. Nah, ketika sudah selesai kita pelajari, kita baca, kita silang saja Bapak Ibu. Anggap saja kita sudah selesai ya, sudah selesai belajar, sudah selesai membaca, kita silang, anggap saja sudah selesai, maka di sini akan tercentang hijau. Nah, inilah tugasnya. Semuanya ini nanti harus tercentang hijau. Nah, sama seperti yang kedua, pengantar kolaboratif for akademik. Kita klik, nah, ada materi juga. Kita buka lagi materinya di sini. Nah, diberikan lagi untuk materi-materinya. Di sini Bapak Ibu, biasanya di dalam materi-materi tersebut itu ada tabel-tabel seperti soal. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini bukan suatu hal yang wajib untuk
dikerjakan. Jadi diabaikan saja. Kalau mau Bapak Ibu mau mengerjakan boleh, tapi di belakang saja. Ini bukan suatu hal yang menjadi syarat kelulusan di pembelajaran modul. Kecuali nanti LPTK-nya meminta untuk mengumpulkan tugas-tugas yang ada di materi. Itu baru di akhir nanti bisa Bapak Ibu kerjakan dan diberikan kepada LPTK. Tapi selama ini saya belum pernah membimbing untuk peserta PBG itu diminta untuk mengerjakan ini. Jadi diabaikan saja, bisa dilanjut untuk mengerjakan selanjutnya. Nah, ketika sudah selesai pasti akan tercentang hijau lagi. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk mengerjakan latihan pemahaman dan cerita reflektif. Di sini cerita reflektif belum bisa dikerjakan. Ada tulisan, selesaikan semua aktivitas di materi pengantar dan sebagainya. Nah, karena di sini kita belum melakukan latihan pemahaman, belum mengerjakan. Jadi kita belum bisa untuk membuat cerita reflektif ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mengerjakan soal. Di sini adalah soal satu dari satu, jadi hanya satu soal saja. Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tenang saja, di kelas bimbingan kami kita sudah memberikan semua kunci jawaban untuk tugas-tugas yang ada di ruang GTK, modul 1, modul 2, maupun modul 3. Nah, semuanya ada di folder Google Drive kami. Nanti kalau Bapak Ibu bergabung dengan kelas bimbingan kami, maka selain Bapak Ibu akan dibimbing sampai pembelajaran di ruang GTK selesai, Bapak Ibu juga akan mendapatkan file-file kami seperti ini, yang nantinya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan semua modul yang ada di ruang GTK. Nah, ketika Bapak Ibu join di paket 1 modul PPG, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, mohon maaf di sini, ketika Bapak Ibu join di paket 1 modul PPG, Bapak Ibu akan mendapatkan modul PPG-nya sama bonus. Nah, di modul PPG ini berisikan jurnal-jurnal yang nantinya digunakan untuk Bapak Ibu sekalian dalam tugas akhir di setiap modulnya. Kita abaikan terlebih dahulu untuk jurnal-jurnal ini. Kita masuk di folder bonus terlebih dahulu, karena di sini yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu sekalian tadi mengerjakan latihan pemahaman ini. Nah, di folder bonus, di sini saya berikan 2 bonus khusus untuk peserta bimbingan di kelas kami. Yang pertama adalah bonus kunci jawaban dan cerita reflektif dan post test yang pastinya. Yang kedua adalah bonus modul ajar. Di bonus modul ajar pun ini Bapak Ibu tenang, lengkap sekali. Mulai dari SD, TK, PAUD, SMP, SMA, SMK. Di sini ada SMK. SMK pun lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita bahas belakangan nanti. Sekarang kita masuk di bonus kunci jawaban dan cerita reflektif. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada bonus modul 1, modul 2, dan modul 3. Ini kita masih acuan dari PPG tahap 1 ya Bapak Ibu, di mana modul 1 itu sebenarnya adalah modul untuk pembelajaran mendalam. Nah, untuk PSE itu ada di modul 2. Nah, di modul 2 ini itu semua jenjang bisa mendapatkan kunci jawaban yang sama, baik itu dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya sama. Nah, tadi Bapak Ibu kan di sini tujuan pembelajaran dari latihan reflektif modul 1. Nah, kita lihat latihan pemahaman. Kita perkecil saja ya Bapak Ibu. Nah, kita perkecil. Di sini ada latihan pemahaman. Kita buka. Nah, di sini ada banyak sekali jawaban-jawaban atau kunci jawaban dari latihan pemahaman. Kita buka salah satu. Yang paling atas itu berurutan nih Bapak Ibu. Nah, yang paling atas coba kita lihat modul 2. Di sini karena kita masih acuannya dengan PPK tahap 1 2025 kemarin yang ada di modul 2, sedangkan Bapak Ibu nanti di modul 1. Nanti tenang, habis ini saya revisi agar Bapak Ibu tidak bingung kalau ikut di kelas kami. Nah,
topik 1, pentingnya kolaboratif. Materi 1, pengantar. Materi 1 itu mana sih Bapak Ibu sekalian? Oke. Nah, materi 1 itu pengantar kolaboratif ini. Nah, sama. Materi 1, pengantar kolaboratif. Nah, ini kita klik Bapak Ibu. Nanti masuk di sini tujuan pembelajaran sosial emosional ya. Ini sama preventif, promotif, kolaboratif, A dan B benar, A, B, C benar. Coba kita jawab A dan B benar sesuai dengan kunci jawaban yang kami berikan. Oke, jawabannya benar ya Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu, kita di sini tidak akan melepaskan Bapak Ibu begitu saja ketika bergabung di kelas bimbingan kami. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru bisa mengerjakan cerita reflektifnya. Nah, di sini tadi kita ingat bahwasanya materi 1 adalah pengantar kolaboratif for academic. Kita cari di kunci jawabannya. Nah, cerita reflektif. Kita buka tetap urutan dari yang atas ya Bapak. Jadi untuk cerita reflektif, latihan pemahaman itu berurutan, tenang, tidak diacak. Jadi Bapak Ibu buka dari atas, itu mengerjakannya juga dari atas. Kecuali untuk post test ya Bapak Ibu. Untuk post test itu nanti akan diacak by system karena ini nanti yang dinilai Bapak Ibu ya. Nah, inilah nanti yang akan dinilai Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ketika Bapak Ibu sudah selesai dengan topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, Bapak Ibu akan mengerjakan post test ini. Nah, inilah. Dan ini harus dikerjakan sekali Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu nantinya bisa mengerjakan 2, 3, sampai 4 kali, tapi pengerjaan pertamalah yang akan dinilai. Nanti kunci jawaban sudah kami berikan, namun kunci jawaban itu masih acak Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada soal dan jawaban post test. Ini kunci jawabannya itu kita ambil dari ketika kita men-screenshot, itu ketika kita screenshot dengan Bapak Ibu nanti mengerjakan pasti beda urutannya. Contoh nanti di soal yang pertama kita akan menemukan soal seperti ini. Tapi Bapak Ibu kemungkinan soal pertamanya juga tidak akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti silakan dibuka, dicari satu-satu untuk mendapatkan jawaban soal yang sama dengan post testnya Bapak Ibu sekalian nanti. Dan yang paling penting juga urutan dari pilihan A, B, C, D, E ini juga akan berbeda-beda. Nanti urutannya akan diacak juga. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan itu juga. Kunci jawaban dari kami semuanya lengkap dan benar. Sudah dipastikan seluruh peserta yang mengikuti kelas bimbingan kami nilainya adalah 25/25. Nah, di sini itu setiap post test itu ada 5 soal dan setiap soal itu poinnya 5. Ketika nanti Bapak Ibu benar semua dalam mengerjakan post test, nilainya adalah 25/25. Dan di kunci kami, saya pastikan bahwasanya nilainya akan 25/25. Oke, kita kembali di topik pertama dan di materi pertama. Nah, di materi pertama ketika sudah selesai melakukan latihan pemahaman, Bapak Ibu mengerjakan cerita reflektif. Cerita reflektif juga sudah kami beri. Nah, di sini di cerita reflektif Bapak Ibu, seperti halnya cara ini kita sudah punya kopiannya, kita sudah mengetik, diusahakan diketik dengan manual ya Bapak Ibu, jangan di copy paste atau diketik di Word lalu di copy ke ruang GTK. Diusahakan langsung diketik di ruang GTK karena penilainya adalah by system. Sistem yang akan menilai cara kerja dari Bapak Ibu mengerjakannya. Nah, kita coba di sini, kita copy paste terlebih dahulu karena kita mau memberikan contoh cara mengerjakan Bapak Ibu sekalian di ruang GTK. Nah, di sini tertulis Bapak Ibu, ketik refleksi Anda di sini minimal 50 karakter. Jadi hanya 50 karakter Bapak Ibu, bukan 50 kata ya, hanya A, B, C, D itu sampai 50. Nah, di sini kita berikan sangat banyak panduan cerita reflektif. Ini lebih dari 100 karakter, bahkan bisa jadi 200 karakter. Kalau Bapak Ibu mau meringkas, mau memperkecil juga silakan. Ini lebih lengkap dari apa yang sudah diminta sama ruang GTK. Bapak dan Ibu guru sebelum mengajar, bagaimana cara Anda mengidentifikasi emosi diri
dan menjaga relasi dengan orang lain, sehingga penerapan Kesel dapat dilaksanakan dengan baik. Kita di sini berikan jawaban. Setiap pagi sebelum mengajar, saya memiliki kebiasaan sederhana, duduk sejenak di meja kerja, menutup mata, dan mengecek apa yang saya rasakan hari itu. Ini semua sampai di sini terakhir. Dengan kesadaran diri yang baik dan hubungan sosial yang sehat, saya bisa menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung, dan bla bla selesai. Ketika sudah selesai, simpan saja Bapak Ibu. Nah, ketika sudah semuanya selesai tercentang hijau, maka materi 1 sudah kita kerjakan. Sudah tercentang hijau. Kita tinggal lanjut ke materi 2, materi 3, dan seterusnya. Sama juga di materi kedua, kita di sini diminta untuk membaca materi, mengerjakan latihan pemahaman, membuat cerita reflektif, dan selanjutnya sama seperti ini, sama Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti hanya membaca dan melihat YouTube. Di sini nanti ada juga link YouTube yang mungkin harus dilihat. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, bisa kita klik, nanti kita di sini diarahkan untuk melihat tampilan ataupun tayangan YouTube. Ketika sudah selesai, semuanya nanti akan tercentang hijau, kita lanjut ke latihan pemahaman. Kita coba lagi ya, satu kali lagi Bapak Ibu, latihan pemahaman pembelajaran sosial emosional. Kita buka di kunci jawaban kita, latihan pemahaman. Nah, yang kedua pastinya di sini. Nah, kita lihat di sini latihan pemahaman pembelajaran sosial emosional merupakan pengembangan dari teori. Kita lihat di topik 2. Oke. Materi 2. Nah, nih, pembelajaran sosial emosional merupakan pengembangan dari teori kecerdasan emosional. Kita cari jawaban kecerdasan emosional dan jawabannya benar. Kita lanjut di soal kedua. Kemampuan memahami emosi pemikiran. Di sini ada kemampuan memahami emosi pemikiran, ada kesadaran mandiri. Kita pilih kesadaran mandiri dan jawabannya benar lagi Bapak Ibu. Nah, ketika kita simpan, lagi-lagi sudah tercentang hijau. Cerita refleksi kembali kita kerjakan. Kita buat lagi, ada kita tadi punya. Nah, di sini kita copy lagi Bapak Ibu. Ya, karena kita sudah mengetik, kita hanya sebagai contoh kita copy paste saja. Nah, ketika sudah selesai semuanya tercentang hijau. Nah, itu bimbingan dari kami Bapak Ibu sekalian terkait masalah pengerjaan modul di ruang GTK. Nah, untuk bergabung di kelas bimbingan kami, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor WAWA, yaitu di 085755522226. Nah, apa saja sih yang bisa didapat kalau bergabung di kelas bimbingan PBK kami? Yaitu adalah bimbingan insentif. Jadi Bapak Ibu akan dibimbing terus sampai Bapak Ibu selesai melakukan pembelajaran di ruang GTK. Tutor kami profesional karena memang sudah melakukan pembimbingan dari PPG tahap yang lalu dan sebelumnya. Kunci jawaban latihan pemahaman, kunci jawaban cerita reflektif, kunci jawaban post-test, modul ajar semua mapel. Jadi meskipun Bapak Ibu nanti mapelnya adalah matematika contohnya, tapi Bapak Ibu nanti akan kita beri semua mapel. Mungkin bagi Bapak Ibu ada teman yang membutuhkan atau ada rekan PPG juga yang butuh modul ajar, bisa nanti di-share dengan teman-temannya. Nah, ada referensi jurnal. Nanti ini kita bahas lebih detailnya lagi ketika video selanjutnya ya Bapak Ibu. Kita fokus dulu mengerjakan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Berapa sih untuk harganya? Nanti bisa ditanyakan di WA. Di sini sudah tertulis ya Bapak Ibu untuk biaya bergabung di kelas kami. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan untuk informasi terkait bagaimana cara untuk mengakses materi di ruang GTK, perbedaan dari apa itu materi, apa itu topik, dan apa itu modul. Dan yang pasti Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir kalau nanti 6 hari belum selesai, masih bisa dilanjutkan, dan bahkan kita setelah 6 hari ke depan, di tanggal 6 Agustus, kita bisa mengerjakan modul selanjutnya. Nah, sebagai saran dari kami, nanti kita bimbingan bersama-sama di kelas, nanti kita arahkan setelah kita mengerjakan modul 1, kita nanti
melanjutkan di modul yang mana, biar kita bisa kompak mengerjakan bersama-sama dan selesai bersama-sama. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Apabila ada informasi yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan apabila bermanfaat untuk informasi ini, Bapak Ibu bisa bergabung di kelas kami. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.